Hai sahabat berkuliah, kita kasih solusi buat soal ini. Nah, di sini ada soal jika 4096 per 512 itu sama dengan akar T plus 3, maka nilai T itu sama dengan berapa? Nah, teman-teman lihat di sini. 4096 per 512, kalau misalkan kita hitung secara langsung, itu dia bisa menghasilkan 8 ya teman-teman. 4096 ya dibagi 512, sebenarnya bisa teman-teman coret-coret. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman coba bagi saja, dia jadinya 8. Dan berarti kita sama dengan kan akar T di plus 3, maka kita dapatkan akar T-nya berapa teman-teman? Ya berarti 8 minus 3, yaitu 5. Nah, T-nya berapa teman-teman? Ya T-nya sama dengan 5 kuadrat, sama dengan 25 ya teman-teman. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang E. Titik N 2,15 itu terletak pada grafik fungsi fx sama dengan bx kuadrat minus 3x plus 7. Nah, kita diminta mencari nilai b itu sama dengan berapa. Ya ini gampang aja, kan kita sudah tahu titiknya nih teman-teman, 2,15. Ya sudah kita masukkan. 2 itu x, 15 itu y. Nah, tapi di sini nggak ada y, adanya fx. Ya teman-teman ingat, fx itu kan dia sama dengan y ya teman-teman. Ya sudah, kita masukkan saja. B dia dapatkan jadi 15 sama dengan b dikali 2 kuadrat minus 3 kali 2 tambah 7. Nah, ini berarti kita bisa tulis dia 15 sama dengan 4B di minus 6 tambah 7. Nah, berarti di sini 15 itu sama dengan 4B plus 1. Nah, di sini kita bisa dapatkan lagi 14 ya, 15 kurangi 1 sama dengan 4B. Sehingga kita dapatkan B itu sama dengan berapa? B sama dengan 14 per 4. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan, ya 7 per 2. Dapatlah jawabannya adalah yang C. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus 3x plus 7 sama dengan 0. Dan gx itu sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, mereka berpotongan di dua titik berbeda, yaitu A, AB, dan B, PQ. Garis L melalui kedua titik tersebut. Maka nilai B kali Q sama dengan berapa? Nah, teman-teman di sini lihat. Mereka berpotongan ya. Ya berarti bisa kita tulis fx-nya ya sama dengan gx. Nah, y-nya mereka sama kan? Ini basically ya y sama dengan y. Fx sama dengan gx, jadi kita tulis 2x kuadrat minus 3x plus 7 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, di sini kalau misalkan kita pindahkan mereka semua, dia kan jadinya x kuadrat 2x min x kuadrat di minus 5x ya. 2x-nya dipindah lalu ditambah 6 sama dengan 0. Ini kita bisa masukkan saja dia x min 3 kali x min 2 ya. Kita faktorkan sama dengan 0. Berarti di sini kita dapatkan x-nya itu sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 2. Dan ini kita punya x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 2. Kalau x-nya 3 berarti y-nya sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa masukkan. Dan di sini 3 kuadrat itu kan jadinya 9. Tambah 3 kali 2, 6. Tambah 1, jadinya berapa? Ya 16. Nah, kalau misalkan x-nya 2, y-nya berapa? Ya ini bisa kita masukkan lagi. Y-nya berarti 4 tambah 4 tambah 1. Jadinya 9 ya teman-teman. Nah, sehingga di sini kita dapatkan dia 16 dikali 9. Atau 9 kali 16 kan sama aja ya teman-teman. 16 kali 9 jadinya berapa? Ya 144. Jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita diminta mencari gradien garis L itu sama dengan berapa. Nah, sebelumnya kan kita sudah menemukan titik-titik A dan B itu kan 3,16 dan 2,9. Nah, berarti di sini tinggal kita bentuk persamaan garisnya. Persamaan garisnya bentuknya gimana? Ya kan? Kita udah punya dua titik nih. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini bisa kita tulis saja. Y minus Y1-nya berapa? Ya, kita anggap saja 16 per Y2-nya 9 min 16 sama dengan X-nya ya X minus 3 per 2 minus 3 ya teman-teman. Dari sini kita bisa dapatkan dia Y minus 16 itu per 9 minus 16 ya min 7 sama dengan X min 3 per 2 minus 3 min 1. Ini kita coret-coret minusnya ya. Berarti kita dapatkan di sini Y min 16 sama dengan 7 kali X min 3. Nah, kalau misalkan y-nya kita sendirikan, berarti kita dapatkan 7x minus 21 ditambah 16. Sehingga kita dapatkan dia y sama dengan 7x minus 5. Nah, di sini kita diminta mencari gradiennya itu berapa. Nah, gradien itu kan M ya teman-teman. Nah, teman-teman ingat, kalau rumus umum dari persamaan garis itu y sama dengan mx plus c. Jadi, M itu selalu nempel dengan x. Nah, di sini yang nempel dengan x berapa? Yang nempel dengan X adalah 7. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang jika garis Y sama dengan KX min C tegak lurus dengan garis L dan melalui titik min 1,4, nilai K min C sama dengan berapa? Nah, jadi kita diminta mencari nilai K dan nilai C. Nah, mereka tegak lurus dengan garis L. Nah, sebelumnya garis L kan kita sudah punya. Dia itu kan Y sama dengan 7X min 5. Nah, di sini berarti artinya apa? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, kita misalkan
garis ini ya garis apa ya, kita misalkan garis N deh. N itu kan tegak lurus L. Nah berarti artinya apa? Ya berarti M1 tegak lurus dengan M2, yang mana M1-nya N, M2-nya L. Nah kalau misalkan mereka tegak lurus berarti gradiennya mereka itu ya saling berkebalikan sama beda tanda. Nah jadi kalau misalkan kita tandain ya Mn itu nanti sama dengan minus 1 per ml. Gini ya teman-teman. Nah di sini kita sudah punya Mn sama dengan minus 1 per ml. Padahal di sini kita sudah punya ml-nya berapa? Ya ml-nya ya 7. Nah di sini kita masukkan saja Mn itu sama dengan minus 1 per 7. Nah kita dapatkan nilai Mn-nya. Nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat Y sama dengan Kx min C, K itu kan gradiennya ya. Ya sudah berarti K-nya itu sama dengan minus 1 per 7. Nah, sekarang kita cari C-nya berapa. Nah, teman-teman lihat, di sini kan melalui titik minus 1,4. Berarti di sini kita masukkan saja, berarti dia jadinya 4 itu sama dengan minus 1 per 7 tadi ya. Dikalikan dengan minus 1, minus C. Sehingga di sini kita dapatkan dia 4 sama dengan minus 1 per 7 kali minus 1, ya 1 per 7 minus C. Sehingga di sini kita dapatkan C-nya sama dengan 1 per 7 minus 4. Nah, di sini kita lanjutkan dia. 1 per 7 minus 4 itu 28 per 7 ya. Nah, kita dapatkan dia minus 27 per 7. Nah, di sini kita sudah dapatkan dia minus 27 per 7. Itu C-nya. Nah, ini kita tulis saja minus 27 per 7. Nah, maka dari itu bisa kita kurangkan saja mereka. Nah, di sini K-nya berapa? Minus 1 per 7, lalu di minus 27 per 7. Baik, kita dapatkan dia sama dengan 27 per 7 minus 1 per 7. Sehingga kita dapatkan dia 26 per 7. Dapatlah jawabannya yang D. Nah, di sini kita diminta mencari di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 40 kuadrat plus 200 dan 50 kuadrat minus 250 itu berapa? Nah, di sini ada 4 pilihan ya, 10, 20, 50, dan 100. Nah, kita diminta mencari yang mana saja yang benar. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kan 40 kuadrat plus 200. Ini bisa kita tulis jadi apa? Ya, 40 kali 40 tambah 40 kali 5. Nah, ini kalau misalkan kita keluarkan 40-nya bisa jadi 40 kali ya 40 tambah 5. Jadinya 40 kali 45. Nah, terus setelah ini kita apain teman-teman? Ya tinggal kita faktorkan saja. 40 itu kan faktornya 2 kali 2 kali 2 kali 5, ya kan? Nah, lalu di sini kita punya 45 itu berapa? 45 ya 3 kali 3 kali 5. Nah, di sini kita bisa dapatkan dia. Ya kita biarkan saja tapi kita urutkan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5. Kalau misalnya kalian mau menghemat tempat juga bisa. Dan nanti jadinya 2 ke pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 ya. Tapi di sini aku akan membiarkannya dia saja. Nah, di sini kita lanjutkan. 50 kuadrat minus 250 itu kan berarti kan 50 kali 50 minus 50 kali 5. Nah, berarti di sini kita masukkan saja dia 50 kali ya 50 minus 5 sama dengan sama ya 50 kali 45. Nah, kalau misalnya kita jabarkan dia jadinya 2 kali 5 kali 5 kali ya 3 kali 3 kali 5. Nah, kita masukkan dia jadi 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kita sudah dapatkan faktor-faktor persekutuannya. Kita coba faktorkan yang pilihan-pilihannya juga. 10 itu faktornya berapa? Ya 2 kali 5. 20, 2 kali 2 kali 5. 50, ya 2 kali 5 kali 5. Sama dengan terus 100 itu ya 2 kali 2 kali 5 kali 5. Nah, ini ya bisa teman-teman hitung sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kayak ini difaktorkannya berapa saja. Nah, teman-teman lihat, kita start dari 10. 2 kali 5. Ya ini kan ada 2 kali 5. Ini ada 2 kali 5. Jawabannya nomor 1 pasti benar. Lalu yang 20. 20 akan aku tandai dengan hijau. 2 kali 2 kali 5. Ini 2 kali 2 kali 5. Ada juga ya. Lalu di sini nggak ada 2, cuma 2 sama 5. Tapi 2 yang lain nggak ada. Berarti di sini kita dapatkan nomor 2 itu salah. Nah, yang ada 2-nya pasti salah. Berarti yang A salah, yang C salah, semua pilihan juga salah. Nah, antara 1 dan 3 saja dan 3 saja. Nah, tapi karena tadi kita sudah dapatkan 1 itu sudah benar, berarti jawabannya itu yang B, 1 dan 3 saja. Jika 0 derajat kurang dari beta kurang dari 90 derajat dan tan beta sama dengan akar 3, di antara pernyataan berikut yang benar adalah berapa? Nah, di sini ada 4 kemungkinan. Nah, di sini teman-teman lihat, kan dia tan beta. Nah, tan beta tuh depan per samping. Nah, di sini kan misalkan kita buat segitiganya.
Ini beta di sini. Tan itu depan per samping. Nah, di sini akar 3 per 1. Karena akar 3 itu kan akar 3 per 1 ya teman-teman. Nah, depan per samping udah dapat akar 3 per 1. Nah, terus kita apain? Ya sudah, tinggal kita cari miringnya berapa. Nah, sini teman-teman lihat. Kan kita bisa menggunakan Pythagoras. Berarti di sini kita dapatkan dia akar dari akar 3 kuadrat itu kan 3. Tambah 1 kuadrat ya 1. Sama dengan akar 4. Berarti di sini sama dengan 2. Jadi sisi miringnya adalah 2. Terus teman-teman lihat. Di sini ada 0 kurang dari beta kurang dari 90 derajat. Kalau misalkan kita gambarkan dia kuadran-kuadrannya, 0, 90 itu di antara ini ya. Kan ini 1090, ini 180, 270. Dia di antara ini. Nah, ini adalah kuadran 1. Nah, di kuadran 1 semuanya itu positif. Jadi dia all positif. Nah, kalau misalkan di 90 sama 180 dia sinnya doang yang positif. Kalau misalkan 180 dan 270 tuh tanya saja yang positif. Kalau misalkan 270 ke 0 itu dia jadinya cosnya saja yang positif. Nah, sini kita lanjutkan. Sin beta itu akar 3 per 2. Sin itu kan depan per miring. Depan per miringnya berapa? Depannya akar 3, miringnya 2. Oh, benar dong, berarti nomor 1 dia benar. Berarti di sini yang ada jawaban nomor 1-nya benar. Nah, yang B salah ya, karena dia nggak ada satunya. Nah, di sini kenapa kok dia sin beta sama dengan akar 3 per 2? Ya juga karena kuadran kan dia all positif. Jadi semuanya positif. Lanjutkan kita ke cos beta. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya 1. Miringnya 2. Oh, dapatlah 1/2. 1/2 juga benar. Berarti yang nggak ada 2-nya salah. Berarti di sini yang nggak ada 2-nya itu C. Udah, itu aja. Sisanya ada 1 dan 2. Nah, lalu kita lanjutkan ke yang nomor 3. Cos itu 180 minus beta. Nah, misalkan betanya ini kita ambil yang tengah-tengah. Misalkan betanya itu 45 derajat. Berarti kalau misalkan kita masukkan ke sini, dia di 135 derajat. 135 itu di antara 90 dan 180 ya teman-teman. Berarti dia di daerah sini. Sini ya. Set. Nah, dia di daerah situ. Dan tadi kita dapatkan di sini dia itu sinnya yang positif. Sisanya negatif. Nah, kita punya cos. Cos itu pasti negatif ya, karena di sini cuma sin yang positif. Nah, di sini negatif. Oh, dia benar. Jawabannya juga benar. Centang. Baik, di sini kita dapatkan 1, 2, 3 itu benar. Berarti yang D salah. Nah, ini kita masuk ke yang paling terakhir, yaitu nomor 4 apakah benar atau enggak. Kalau misalkan dia benar, jawabannya E. Kalau misalkan dia salah, jawabannya A. Kita cek. Misalkan kita ambil betanya masih 45. Berarti di sini 90 minus beta itu jadinya 45 derajat kan. Dia masih di antara 0 dan dia di antara 90. Baik, di sini kita dapatkan dia di kuadran pertama, Mas Yan. Nah, ini kuadran pertama. Kalau misalkan teman-teman lihat, kan dia akar 3. Berarti dia akar 3 per 1. Nah, tan itu depan per samping. Akar 3 per 1. Wah, benar dong, berarti dia sama dengan akar 3. Dan ingat, dia positif. Berarti dia juga benar. Semuanya benar. Berarti jawabannya adalah yang E. Daerah lingkaran dengan pusat O dan jari-jari 12 memiliki luas L1. Titik A terletak di dalam lingkaran tersebut, sehingga luas daerah lingkaran dengan pusat A dan jari-jari OA adalah L2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi, P-nya itu L2 per L1, Q-nya sepertiga. Dan sini kalau misalkan teman-teman lihat, kan kalau kita gambarkan, itu dia jadinya kayak gini ya. Misalkan di sini lingkarannya, set. Misalkan ini lingkaran dengan pusat O. Nah, ini pusat O-nya di sini ya. Ini O misalkan. Nah, ini jari-jarinya juga 12. Set. Ini 12. Nah, di sini dia punya luasnya L1. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini misalkan di sini ya L1 ya ini. Ini L1. Titik A itu terletak di dalam lingkaran, sehingga luas daerah lingkaran dengan pusat A dan jari-jari OA itu adalah L2. Nah, nih. A-nya itu bisa di mana? Nah, A-nya ya bisa di mana aja. Dia bisa di sini. 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 Ya, dia pokoknya bisa di mana aja sampai dia bisa terbentuk lingkaran dengan pusat A dan jari-jari OA. Nah, tapi syaratnya ya titik A-nya itu ada di dalam lingkaran. Jadi kalau misalkan dia di luar sini gitu ya, nggak boleh. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, ini misalkan kita ambil saja ya. Kita ambil contoh 2 titik saja. Ini kita mengerjakan dengan menggunakan logika ya teman-teman. Misalkan kita ambil titiknya itu yang terjauh, misalkan kita ambil yang di sini, yang mepet banget sama lingkaran. Technically dia masih di dalam kan, jadi di sini dia masih di dalam. Nah,
Nah, tapi kita ambil yang kedua itu di dekatnya O ya, misalkan di sini. Nah, misalkan di situ. Ini mungkin akan aku hapus dulu L1-nya. Nah, kita pindah. Ini L1. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, kan titik A, misalkan di sini A1 dan di sini A2. Nah, A1 dan A2. Kalau misalkan kita gambarkan ini jari-jarinya yang A1 itu kan segini ya. Nah, kalau misalkan kita panjangkan ya dia pasti ke arah sini. Gini kan. Nah, kalau misalkan kita buat lingkaran ya jadinya kayak gini. Kurang lebih. Nah, kita dapatkan dia lingkarannya kayak gini. Mungkin agak digeser ya. Nah, ginilah kurang lebih. Nah, dia lingkarannya bisa mendekati L1. Nah, di sini kan kita lihat lingkaran dengan pusat 0 itu kan dia luasnya L1. Nah, karena dia kita ambil yang paling jauh. Nah, kita misalkan dekatnya sini, memang dekatnya ini. Ya berarti kan dia kurang lebih nilainya sama kayak L1 ya teman-teman. Sehingga kalau misalkan kita masukkan dia L2 per L1, ini misalkan L2-nya itu sama dengan mendekati 1 kan. L1-nya itu juga 1. Nah, kalau misalkan kita per, ya dia sama dengan 1. Ya kan, jadi dia belum tentu sepertiga. Nah, tapi di sini kalau misalkan kita lihat, kita ambil yang A2 tadi. Kalau kita ambil yang A2, itu kan teman-teman lihat kan dia jari-jarinya kecil. Nah, dia bisa ya segini aja. Gini. Nah, dia bisa cuma lingkarannya sekecil itu. Sehingga misalkan, kalau misalkan dia lingkarannya itu ini anggap aja dia kayak 1/10-nya deh, 1/10-nya L1. Ya kalau misalkan kita masukkan saja dia L2-nya sama dengan 1/10 L1, L1-nya sama dengan 1, ya L1 gitu ya, 1 L1 gitu. Kalau kita per, ya dia jadinya 1/10. Nah, teman-teman lihat di sini, 1 itu kan dia lebih dari 1/3. Sementara 1/10 itu kurang dari 1. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan dong kira-kira dia sebesar apa. Nah, karena apa? Ya karena kita kan nggak tahu dia tuh jari-jarinya sepanjang apa. Nah, ini jari-jari OA ini kita nggak tahu dia sebesar apa. Kalau misalkan dia memang ternyata lebih kecil, itu jadi bisa kemungkinan dia mendekati kecil ini, dia kurang dari. Tapi karena dia tidak dibatasi, itu jadinya bisa lebih dari. Nah, jadi kayak lebih besar atau mungkin sama dengan. Nah, di sini dia mendekati 1. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Jawabannya yang D. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C, D, E, dan F didefinisikan operasi, yaitu operasi itu ya. Diketahui T merupakan suatu bilangan bulat negatif. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi di sini teman-teman lihat, kan sudah ada 5, 2, 1, T, T, dan 3 itu ya. Nah, ini kita bisa masukkan saja. Nah, ini kan A plus D. Nah, jadi A-nya itu 5, D-nya T kan. Nah, lalu C-nya berapa? C-nya 2, E-nya ya T lagi. Ditambah F-nya berapa? 3 minus B plus E. B plus E itu berapa? 1 plus T. Nah, ini kita sama dengankan dia. Jadi, ya 5 plus T kali 2 min T ini kita biarkan dulu. Tambah 3 minus 1 minus T, teman-teman. Nah, baru bisa kita kalikan saja. 5 plus T kali 2 min T itu jadinya 10 plus 2T minus 5T minus T kuadrat plus 2 ya, 3 minus 1, 2 minus T. Kita dapatkan dia 10 tambah 2, 12. 2T minus 5T minus 3T minus 4 minus T ya minus 4T. Lalu di minus T kuadrat. Nah, kita bisa dapatkan dia minus T kuadrat minus 4T di plus 12. Nah, di sini kan minusnya bisa kita keluarin ya teman-teman. Jadi minus T kuadrat plus 4T minus 12. Sama dengan minus di sini T dan di sini ada T. Nah, masing-masing berapa? Ya tinggal kita cari saja. Kan minus 12 itu 6 kali 2 ya. Nah, di sini 6, sini 2. Nah, kan di sini plus. Ya berarti yang plus itu yang lebih besar. Berarti di sini dan sini. Nah, kalau misalnya kita tambah dia benar ya. Nah, di sini kan kita sudah punya minus kali T plus 6 kali T min 2. Nah, teman-teman ingat di sini kan diketahui T itu merupakan suatu bilangan bulat negatif. Nah, berarti di sini ya kita anggap aja T-nya itu negatif ya. Jadi di sini minus terus dikali ini dianggap aja minus tambah 6 terus di ini minus terus di minus 2.
Nah, ini kita lanjutkan saja ke sampingnya. Ini sama dengan, nah ini kan minus dikali minus tambah 6. Nah, minus kalau misalkan di minus lagi, ya dia jadinya minus dong teman-teman. Ya kan? Kalau misalkan minus 1 kita kurangi 2, ya minus 3. Minus 5 kita kurangi 2, ya minus 7. Dia pasti akan selalu minus. Nah, minus kali minus, ini ya, minus kali minus ini kan sama dengan positif ya. Berarti di sini kita punya minus ditambah 6. Berarti di sini kita punya ya 6 di minus sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, kita sudah punya 6 minus sesuatu ini. Nah, masalahnya ini kan dia apakah nilainya sama dengan minus 25/4, kurang dari minus 25/4, atau lebih dari 25/4. Ya kan kita nggak tahu nilainya ya. Nah, karena apa? Ya misalkan aja dia 6 minus 3 nih. Dia misalkan 6 minus 3, kan dia jadinya 3 ya. Nah, kalau misalkan dia sama dengan 3, dia sudah pasti lebih dari Q, karena Q-nya minus 25/4. Positif lebih dari negatif. Nah, tapi beda halnya kalau misalkan dia 6 minus, ya kita anggap aja 6 minus 13. Kalau 6 minus 13, dia itu kan sama dengan minus 7 ya teman-teman. Nah, minus 7 kalau misalnya dibandingin minus 25/4, ya berarti dia kurang dari Q. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan dong dia kira-kira lebih dari Q atau kurang dari Q, karena kita cuma tahu T itu bilangan bulat negatif. Nah, sini berarti kita jawabannya adalah yang D. Kita tidak bisa menentukan apakah hubungan dari kuantitas P dan Q. Kita ada sistem persamaan linear 3 variabel ya. Sini ada P, Q, dan R. Sistem tersebut memiliki solusi P sama dengan A, Q sama dengan B, R sama dengan C. Tentukan hubungan antara kuantitas P dan Q berikut. Nah, teman-teman di sini lihat kan sistem persamaan linearnya kita punya 2P plus 4Q sama dengan 8 ya. Kalau misalkan kita keluarkan duanya, di sini kan 2P plus 2Q sama dengan 8. Sehingga P plus 2Q itu sama dengan 8/2. 8/2 itu 4. Nah, teman-teman lihat P plus 2Q, ini ada P plus 2Q. Ya sudah, kita masukkan saja. Dia jadinya 4 plus R itu sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan R-nya sama dengan 2. Nah, sini kita sudah punya R-nya itu 2. Kita bisa masukkan ke yang 1 dan yang 3. Nah, sini kita bisa masukkan saja P plus 2Q itu sama dengan 6, ya di minus 2, karena R-nya kita pindah. Yang ketiga, P minus Q itu sama dengan ya 5 minus 2, karena 5 min R. Nah, di sini kita bisa dapatkan, ini jadinya P plus 2Q sama dengan 4, dan P minus Q itu sama dengan 3. Terus kita apain teman-teman? Ya gampang aja, tinggal kita kurangi, biar P-nya hilang. B di sini kita dapatkan 2Q minus Q itu berarti jadinya 3Q ya, sama dengan 4 minus 3, 1. Kita dapatkan Q-nya sama dengan 1/3. Kita sudah dapat Q-nya sama dengan 1/3, berarti P-nya berapa? P-nya ya tinggal 3 ditambah 1/3. Dari mana? Dari sini ya. P minus Q sama dengan 3, berarti Q-nya kita pindah, jadinya 3 plus Q. Mohon maaf, ini 1/3 ya. Nah, 1/3. Sehingga kita dapatkan 3 plus 1/3, ya 9 tambah 1/3, jadinya 10/3 ya teman-teman. Nah, sini kita sudah punya P-nya tuh 10/3, terus Q-nya tuh 1/3, lalu R-nya sama dengan 2. Berarti 10/3 ini sama dengan A, 1/3 ini sama dengan B, dan C itu sama dengan 2. Nah, tinggal kita masukkan saja. 2 kali 10/3 minus 1/3 tambah 3 kali 2 sama dengan 2 kali 10/3 ya 20/3 minus 1/3 ditambah 6. Nah, sini kita dapatkan 6 itu kan 18/3, berarti 38/3 minus 1/3 sama dengan 37/3 ya teman-teman. 37/3 ya sekitar 13/3. 13/3 itu sudah pasti lebih dari 10, sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, barisan aritmetika U1, U2, U3 memiliki beda 4. Apakah U1 plus U2 plus bla 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 plus U100 lebih dari 5000? Putuskan apakah pernyataan berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Nah, di sini ada U50 lebih dari 100 dan U1 lebih dari 30. Nah, kita coba start dari yang nomor 1 ya. U50 lebih dari 100. Nah, berarti artinya apa? Nah, kalau misalkan dia U50 sama dengan 100, berarti kita bisa masukkan dia jadi apa? Ya, berarti kan dia A tambah 40 minus 1 itu kan 49 ya. B-nya tadi 4 sama dengan 100. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 100 minus 196. Karena 49 kali 4 sama dengan minus 96.
Nah, awalnya minus 96. Kita bisa masukkan dia ke Sn. Sn itu N per 2 dikali 2A plus N-1B. Nah, sini kita masukkan N-nya kan 100 per 2. Awalnya berapa? 2 kali minus 96. Nah, lalu tinggal ditambah N-1. N-1 itu kan tadi 100 ya. Berarti 100 min 1 kali bedanya 4. Sama dengan 50. Kali ini 96 kali 2, 192. Tapi di min. Tambah 99 kali 4. Sama dengan 50 dikali 396 dikurangin 192. Sama dengan 50 kali 204 ya. 254. Nah ini ya sama dengannya ya kurang lebih dia 1270-an ya. Sekian. Nah apakah dia lebih dari 5000? Oh tidak. Dia tidak lebih dari 5000. Berarti di sini pernyataan 1 saja cukup ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. U1 lebih dari 30. Nah, ini justru lebih gampang ya teman-teman karena kita sudah tahu awalnya dia berapa sehingga bisa kita masukkan saja. N per 2, 2A plus N-1B. Sama dengan N-nya kan 100 per 2 dikali 2 kali awalnya 30 plus N-1 kali B. B-nya itu 4. Nah, N-1-nya tadi itu 99 ya. Karena 100 min 1. Sama dengan 50 dikali 60 tambah 396. Sama dengan 50 dikali 456. Di hasilnya sekitar 2280-an ya. Nah, jangan lupa nolnya ada satu lagi. Nah, apakah dia lebih dari 5000? Oh ya, jawabannya benar, dari 5000. Nah, berarti dia juga cukup. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup. Berarti jawabannya adalah yang D. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat plus mx min 5 dan gx itu sama dengan 5x kuadrat plus nx dengan bilangan asli m dan n. Pertanyaannya, apakah terhadap bilangan real r itu fr sama dengan gr? Nah, sini berarti kan kita punya fr sama dengan gr ya. Nah, tapi pertanyaannya itu pernyataannya cukup atau tidak. Jadi ada m plus 6 kurang sama dengan 7 dan mn sama dengan 6. Nah, berarti sini kita bisa tuliskan dia 2r kuadrat plus mr minus 5 itu sama dengan 5r kuadrat plus nr. Nah, di sini bisa kita pindah-pindahkan saja dia menjadi 3r kuadrat terus ditambah n min m kali r ditambah 5 sama dengan 0. Jadi semuanya ini kita pindah ke kanan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya persamaannya. Nah, tinggal kita gunakan diskriminan. Diskriminan itu b kuadrat minus 4ac. Maka sini bisa kita masukkan saja. A-nya kan 3. B-nya itu n min m dan C-nya sama dengan 5. Dah. B kuadrat minus 4ac sama dengan n min m kuadrat minus 4 kali 3 kali 5 sama dengan n min m kuadrat, berarti kan n kuadrat minus 2nm ditambah m kuadrat diminuskan dengan 60. Nah, berarti sini kita dapatkan dia m kuadrat minus 2mn tambah n kuadrat minus 60. Nah, sebelumnya di soal juga kita sudah ketemu bilangan real r. Jadi apakah dia ada bilangan real r atau enggak? Nah, berarti di sini diskriminannya dia harus lebih dari 0 ya, karena dia bilangan real. Maka kita bisa masukkan dia ya. Jadinya ya ini kita balikkan lagi n min m kuadrat. Ya ini lebih dari 60. Nah, di sini n min m kuadrat lebih dari 60 berarti kalau misalnya kita masukkan dia jadi n min m itu lebih dari akar dari 60. Nah, di sini kita punya nilai-nilai 1 dan 2. M plus n kurang sama dengan 7 dan mn sama dengan 6. Tinggal kita masukkan saja. Jadi di sini n min m itu kan lebih dari akar dari 60. Akar dari 60 itu ya bisa kita misalkan dia dia sekitar mendekati 7,76 sekian gitu ya teman-teman. Dari sini kita harus menentukan kalau misalnya n min m itu apakah ada yang dia menjadi lebih dari 7,76 sekian. Sebelumnya m plus n itu mulai dari sama dengan 7. Berarti dia di sini bisa ya sekitar 1,6, terus dia bisa 0,7 juga. Terus di sini dia bisa 2,5 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita masukkan saja ke dia ke n min m lebih dari 7,76, berarti di sini kita bisa dapatkan yang paling besar itu kan 6 minus 1 ya teman-teman, lebih dari 7,76. Nah, apakah dia benar? Nah,
5, apakah lebih dari 7,76? Oh enggak dong teman-teman, 5 itu justru kurang dari. Jadi nomor 1 tuh enggak cukup ya untuk menentukan apakah ada bilangan real R sehingga FR sama dengan GR. Nah lalu nantinya kita coba yang nomor 2, MN sama dengan 6. Ya berarti kita bisa ambil dia 1,6, 2,3, 3,2 dan seterusnya. Nah di sini kita bisa menggunakan 6,1 lagi. Nah tapi kalau misalkan kita masukkan dia ya 6 minus 1 lagi ya nanti pada akhirnya menghasilkan ini. Nah, jadi dengan dua pernyataan tersebut, kita bisa menentukan kalau misalkan dia tidak ada bilangan real R yang mencukupi. Nah, pernyataan 1 itu tidak cukup, pernyataan 2 itu tidak cukup. Tapi kalau misalnya digabung, ya kita jadi tahu kalau misalnya dia tidak ada bilangan real R. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, mudah kan? Jadi bareng berkuliah, belajar ya cil, hasilnya gokil. Sampai jumpa di solusi soal berikutnya.